Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rivaldi Saputra, kelas TI 7A dengan NIM 172120002, program studi Teknik Informatika, Universitas Adirajasa Adaswara Sanjaya. Di sini saya akan menjelaskan serta melakukan demonstrasi sistem yang telah saya buat pada saat melaksanakan magang di PT Winicode Garuda Teknologi. Sistem yang saya buat ini merupakan sistem informasi portal berita teknologi yang berbasiskan website dengan menggunakan framework Laravel. Pada website portal berita teknologi ini menyediakan informasi terbaru mengenai perkembangan suatu teknologi, salah satunya tentang gadget, AI, dan lain sebagainya. Untuk versi Laravel yang saya pakai yaitu versi 11, serta saya menggunakan Bootstrap untuk tampilan CSS-nya. Untuk database-nya saya menggunakan MySQL. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan pada halaman beranda website ini terlebih dahulu. Pada halaman beranda ini terdapat header yang membuat sebuah logo, menu navigasi, search bar, dan navigasi profile. Pada navigasi header ini juga terdapat sebuah teks, di mana teks ini merupakan hasil dari penggunaan tag pada beberapa artikel. Dengan seiringnya penambahan tag pada artikel, maka otomatis jenis tag yang tertampil di sini juga nanti akan bertambah. Dan selanjutnya, di sini terdapat highlight berita terkini, di mana highlight ini menjelaskan mengenai artikel-artikel terbaru. Lalu pada highlight terkini merupakan artikel berita yang baru ditambahkan atau baru dipublish. Di sini yang ditampilkan sebanyak 6 artikel dengan menggunakan fitur carousel yang bisa digeser. Selanjutnya, pada highlight terpopuler ini yaitu sekumpulan artikel berita yang dimana diambil berdasarkan jumlah pengguna atau pengguna yang mengakses serta membaca artikel tersebut, maka akan masuk ke highlight terpopuler. Untuk selanjutnya, di sini rekomendasi editor, yaitu artikel atau berita yang direkomendasikan oleh editor, yang dimana artikel tersebut sangat relevan dengan keadaan saat ini. Di sini juga artikel dikelompokkan berdasarkan kategori. Salah satunya kategori game, yang dimana artikel kategori game ini ditampilkan sebanyak 4 artikel, dan kategori lainnya masing-masing ditampilkan sebanyak 6 artikel. Lanjut ke bagian navbar, sama halnya seperti pada bagian header. Pada bagian navbar ini terdapat logo serta beberapa menu navigasi. Selain menu navigasi terhadap kategori artikel, terdapat juga menu navigasi untuk mengakses halaman login serta ketentuan pengguna. Jika kita sudah berada di halaman paling bawah serta ingin ke bagian teratas, bisa langsung mengklik
tombol panah ke atas, maka akan otomatis kita akan ke bagian website paling atas. Di sini saat kita mengarahkan kursor pada gambar maupun judul, maka akan muncul sebuah animasi. Salah satunya seperti ini, saat mengarahkan kursor pada gambar. Jika kita mengklik selengkapnya pada highlight tag ini, maka akan langsung tertuju pada halaman yang dimana seluruh artikel berita ini ditampilkan, dimulai dari yang terbaru sampai yang paling lama. Di sini pada halaman ini jumlah artikel yang ditampilkan 1910. Jadi untuk artikel lainnya digunakan fitur pagination. Ini untuk halaman selanjutnya. Kita kembali lagi ke halaman beranda. Sama halnya dengan menuju ke halaman terpopuler, maka akan ditampilkan seluruh artikel berdasarkan total jumlah pengguna yang membacanya. Oke, bagaimana jika pada beberapa kategori? Di sini saya memilih untuk kategori game, maka artikel yang ditampilkan pada halaman ini yaitu seluruh artikel yang mempunyai kategori game. Untuk fitur pemberian tag ini sama halnya dengan kategori. Jika kita mengklik salah satu tag, maka yang ditampilkan tag HP ini yaitu ini artikel. Tapi bagaimana jika kita memilih salah satu tag yang ada di sini? Contohnya untuk tag AI. Nah, untuk tag AI baru ada satu artikel yang memakai tag ini. Untuk ke fitur selanjutnya yaitu fitur pencarian, di mana fitur pencarian ini berguna untuk memudahkan kita dalam mencari artikel yang akan dibaca. Saya contohkan untuk mencari artikel dengan keyword Vivo saja, Vivo. Nah, lalu akan muncul pada halaman search Vivo yang artikelnya berkaitan dengan keyword tersebut. Saya contohkan lagi untuk keyword game. Maka muncul sesuai keyword yang ada. Pada fitur pencarian ini difungsikan berdasarkan kesesuaian judul artikel maupun di dalam isi artikelnya. Akan mencoba untuk menuju salah satu artikel yang ada. Nah, di sini merupakan halaman detail artikel yang dimana terdapat sebuah menu breadcrumb yang menunjukkan ini untuk akses navigasi langsung ke menu beranda, sama halnya dengan fungsi pada home di navbar ini. Serta jika kita ingin kembali ke halaman yang memunculkan seluruh artikel berdasarkan kategori, bisa klik pada teks game ini. Lalu pada breadcrumb selanjutnya yaitu sebuah teks yang menampilkan judul dari artikel ini. Nah, sekarang sama halnya dengan ini merupakan sebuah judul artikelnya. Lalu terdapat informasi hari, tanggal, dan waktu
saat artikel ini dibuat. Serta di sini ada nama penulis dan kategori artikel ini. Setelah daftar informasi ini, di paling bawah juga menampilkan highlight berita terkini. Oke, bagaimana jika kita mengakses navigasi profile? Di sini karena belum melakukan login, maka akan tertuju ke halaman login. Nah, pada halaman login ini, kita tinggal masukkan email serta password. Jika kita belum mempunyai akun, bisa juga untuk melakukan registrasi dulu. Untuk melakukan registrasi, tinggal akses pada menu sign up ini, maka akan tertuju kepada halaman registrasi. Di sini saya akan, karena saya membuat beberapa batasan hak akses berdasarkan role tersebut dibuatkan menjadi 3, yaitu untuk role admin, editor, dan penulis. Untuk yang pertama, saya akan login menggunakan role admin. Setelah login berhasil, maka akan langsung tertuju ke halaman beranda dashboard admin. Pada halaman beranda ini akan menampilkan beberapa informasi. Informasi tersebut yaitu total artikel, di mana total artikel ini merupakan total keseluruhan artikel dari artikel yang telah dibuat oleh penulis. Lalu total artikel bulan ini yaitu kalkulasi jumlah artikel yang telah dibuat selama 1 bulan. Lalu artikel yang perlu dipublish yaitu jumlah artikel yang memerlukan publish atau yang belum dilakukan publish. Dan total user. Serta kategori dan jumlah role. Oke, di sini juga terdapat menu navigasi berupa sidebar. Untuk pertama saya akan mengakses untuk menu user terlebih dahulu. Nah, pada halaman daftar user ini, admin dapat mengelola serta melihat nama-nama user, email, serta jenis role yang ada. Di sini juga admin dapat mengedit salah satu user atau keseluruhan user. Namun, yang dapat admin edit hanyalah jenis role-nya saja. Jadi untuk data-data pribadi user tersebut tidak bisa diakses oleh orang lain. Untuk menu selanjutnya yaitu menu role. Pada daftar role ini, admin dapat membuat, mengedit, atau menghapus jenis role yang diinginkan. Selanjutnya ke menu kategori. Nah, pada menu kategori ini admin dapat membuat baru, mengedit maupun menghapus salah satu kategori ini. Bila mana terdapat kategori utama yang belum ada, maka admin akan membuatnya
kategori yang baru. Untuk selanjutnya pada menu terakhir yaitu menu artikel. Nah, pada menu ini yaitu menu halaman daftar artikel yang dimana admin juga dapat menambah ataupun melakukan editing artikel yang ada, melakukan publish atau melakukan rekomendasi. Namun tahap melakukan edit, publish, dan rekomendasi lebih sesuai tugasnya untuk editor nanti. Oke, sekarang saya akan login menggunakan role editor. Nah, setelah login berhasil, langsung tertuju ke dashboard editor. Informasi yang ditampilkan pada editor hanyalah total artikel bulan ini, serta beberapa artikel yang perlu dipublish. Untuk pada bagian menu artikel, nah di sini tugas yang seharusnya dilakukan oleh editor itu mengedit, melakukan publish, serta melakukan rekomendasi artikel. Di tugas editor ini yaitu mengedit artikel yang dimana terdapat kesalahan, baik itu salah penulisan maupun ketidaksesuaian isi artikel. Jika artikel tersebut sudah tidak ada kesalahan, maka artikel tersebut bisa dipublish oleh editor. Pada daftar artikel ini atau pada tabel yang menampilkan daftar artikel, untuk defaultnya menampilkan jumlah data sebanyak 10. Jika data ingin ditampilkan dengan beberapa jumlah, terdapat fiturnya pada bagian show entries dengan beberapa pilihan yaitu 10, 25, 50, dan 100. Jika dipilih 25, maka data yang ditampilkan akan 25. Pada tabel ini juga terdapat fitur descending atau full ascending terhadap isi dari beberapa tabel yang ada. Lalu terdapat juga fitur pencarian bila mana akan mencari sebuah artikel yang ada. Di sini juga selain untuk mencari artikel, bisa juga digunakan untuk mengelompokkan kategori maupun artikel yang sudah dipublish atau belum. Di sini saya akan mengetikkan kategori game, maka artikel yang tampil yaitu artikel pada kategori game saja. Sama halnya jika saya mengetikkan belum dipublikasi, akan menampilkan artikel-artikel yang belum dipublikasikan. Pada tombol action ini, jika editor ingin melihat secara detail isi dari artikelnya, masuk ke menu detail, maka akan munculkan sebuah pop-up modal yang mana menampilkan gambar artikel, judul, slide yang dipakainya, serta kategori dan deskripsi. Jika ada tag, maka tag tersebut akan tertera, ada nama penulis juga dan kapan dipublikasikannya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan login pada role penulis.
Nah, setelah masuk ke halaman beranda dashboard penulis, di sini informasi yang ditampilkan untuk total artikel yaitu bukan total artikel keseluruhan, melainkan total artikel yang telah penulis tersebut buat. Serta untuk total artikel bulan ini juga sama sesuai dengan penulis tersebut dibuat. Untuk artikel belum dipublikasikan juga sama sesuai dengan penulisnya, dan tambahan untuk penulis ini yaitu informasi mengenai artikel yang sudah dipublikasikan. Pada menu artikel sama saja tampilannya seperti pada halaman dashboard admin maupun editor. Yang membedakan di sini pada penulis yaitu ketika mengklik menu action hanya terdapat menu detail, edit, dan hapus saja. Dikarenakan jika penulis sudah membuat sebuah artikel, maka akan menunggu hasil review dari editor. Oke, di sini juga terdapat menu navigasi untuk ke halaman profile. Jika kita memilih profile, maka akan terbuka halaman profile. Pada halaman profile ini akan menampilkan nama, email, serta apakah email ini sudah diverifikasi atau belum. Juga menampilkan informasi seperti pada halaman beranda dashboard tadi. Pada menu profile ini dibutuhkan jika pengguna ingin mengedit profile, melengkapi sebuah datanya, atau mengganti foto profile, bisa di sini, maupun jika ingin mengubah password. Di sini saya akan mencontohkan untuk fitur ubah passwordnya. Untuk field input pertama diharuskan untuk memasukkan password saat ini. Lalu masukkan password baru, masukkan ulang password barunya. Lalu coba simpan, maka terdapat notifikasi alert bahwa password telah berhasil diubah. Lalu bagaimana jika terdapat kasus pengguna lupa password? Ini kita harus logout terlebih dahulu. Lalu kita menuju ke halaman login. Nah, pada halaman login ini terdapat menu lupa password. Kita klik saja lupa kata sandi. Oke, di sini saya akan mencontohkannya dengan menggunakan Mailtrack. Kita kembali lagi ke web. Di sini coba masukkan emailnya untuk mendapatkan tautan atur ulang kata sandinya. Lalu kirim tautan. Nah, jika telah berhasil terkirim, maka terdapat informasi bahwa tautan telah dikirim ke alamat email. Kita coba lihat di mail thread-nya. Nah, di sini sudah masuk. Jika sudah terdapat email untuk mengakses reset password, kita coba klik untuk reset passwordnya. Nah, di sini sudah masuk ke halaman atur ulang kata sandi. Di sini langsung saja masukkan untuk password barunya. Atur ulang kata sandi.
terdapat notif bahwa kata sandi berhasil diatur ulang. Selanjutnya di sini saya akan mencontohkan bagaimana jika user baru akan membuat email. Kita masuk ke menu sign up untuk registrasi. Di sini diharuskan memasukkan nama, emailnya, dan masukkan password. Di sini juga diharuskan untuk checklist. Saya setuju dengan syarat dan ketentuan yang ada. Bila mana kotak ini tidak di checklist, lalu klik sign up, maka tidak bisa. Jika pengguna ingin mengetahui syarat dan ketentuan apa saja yang digunakan pada website ini, bisa mengaksesnya pada syarat dan ketentuan. Kita lanjutkan kembali untuk tahap proses registrasinya. Jika akun sudah terbuat, maka akan muncul notifikasi segera cek email untuk tahap verifikasi. Gunanya jika pengguna akan membuat suatu artikel, maka diharuskan dia menjadi penulis terlebih dahulu. Karena di sini emailnya belum terverifikasi, lalu kita coba untuk mengajukannya menjadi penulis. Yang terjadi gagal karena diharuskan untuk memverifikasi emailnya terlebih dahulu. Nah, jika email verifikasinya tidak muncul, bagaimana? Di sini dapat mengirimkan ulang untuk email verifikasinya. Sudah muncul informasi tentang verifikasi baru telah dikirim ke alamat email Anda, maka email verifikasi ulang telah dikirim ke email. Kita coba cek, lalu verifikasi email. Nah, di sini email sudah berhasil diverifikasi. Lanjut ke profile. Nah, di sini yang tadinya tanda silang kuning belum diverifikasi, setelah terverifikasi akan ditampilkan centang biru terverifikasi. Kita coba ajukan menjadi writer atau penulis. Nah, kenapa masih gagal? Karena diharuskan untuk melengkapi data-data diri user tersebut. Saya coba untuk melengkapinya terlebih dahulu. Di sini yang belum dilengkapi yaitu nomor telepon, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Jika ingin menambahkan foto profil, terdapat ketentuan yaitu ukuran file maksimalnya 2 MB serta disarankan mempunyai aspek rasio 1:1. Lalu simpan, maka akan memunculkan notifikasi data berhasil diperbaharui. Selanjutnya saya akan mencoba untuk mengajukan kembali menjadi penulis. Nah, sekarang telah berhasil menjadi penulis. Jika mengklik kembali, maka akan langsung tertuju ke dashboard penulis. Baik, selanjutnya saya akan mencoba membuat sebuah artikel baru. Nah, pada slide ini akan muncul otomatis sesuai judul yang kita ketikkan. Lalu pada
Tahap deskripsi ini saya menggunakan library tambahan menggunakan TK Editor agar penulisannya bisa sesuai dengan yang user ketikan. Contohnya, ya untuk isi artikelnya tidak sesuai karena di sini hanya mencocokkan saja. Selanjutnya kita pilih untuk kategori. Misalnya di sini saya memilih kategori game. Lalu kita masukkan untuk gambarnya. Lalu coba untuk menggunakan sebuah tag. Misalnya dengan tag gadget dan tag laptop misalnya. Lalu tambah artikel. Kayak artikel berhasil ditambah, namun di sini penulis harus menunggu terlebih dahulu sampai editor melakukan publikasi. Setelah artikel dipublikasi, maka akan terlihat di website portal beritanya. Baik, saya akan kembali ke pada role editor untuk mempublish artikel yang telah dibuat tadi. Kita cari berdasarkan belum dipublikasi. Nah, ini artikel yang tadi telah dibuat. Kita coba lihat terlebih dahulu isi detailnya. Jika dirasa ada yang harus diedit, maka bisa diedit langsung oleh editor. Kita coba untuk mempublishnya. Nah, setelah artikel tersebut dipublish, lalu coba lihat pada halaman portal berita. Oh ya, di sini karena tadi terdapat penambahan tag yang belum ada, otomatis bertambah tag pada navigasi. Oke, lalu kita, nah di sini sudah ada pada artikel terkini, sudah muncul. Nah, tag yang digunakan yaitu tag gadget dan laptop. Oke, untuk selanjutnya saya akan menambahkan beberapa artikel yang direkomendasikan. Kembali ke laman dashboard, artikel. Misalnya di sini artikel HP Vivo X200 saya rekomendasikan. Nah, setelah sukses, saya memilih satu artikel lagi, yaitu lalu cek kembali halaman website portal beritanya. Nah, yang tadinya baru hanya 2
artikel yang direkomendasikan sekarang bertambah menjadi 4. Penggunaan CK Editor pada deskripsi ini juga berguna untuk bisa menambahkan gambar. Contohnya seperti pada artikel di sini. Di sini terdapat beberapa gambar sekian penjelasan serta demonstrasi hasil pengerjaan sistem informasi yang sudah saya kerjakan selama program magang ini berlangsung. Semoga sistem ini bisa saya kembangkan lebih lanjut dengan beberapa penambahan fitur-fitur lainnya yang lebih mumpuni.